Kalau saya dulu itu balesin chat dari Telegram, WA, terus ada bagian lain juga yang mungkin yang bagian ngedit konten. Kadang juga juga sedikit-sedikit dulu bantu ngedit konten juga. Kadang juga kita ngitung presentasi kemenangan dan kekalahan per hari, gitu loh. Setahu saya dulu bang, itu namanya per satu candle yang ada di Binomo itu ada hitungannya bang. Setahu saya. Artinya misal Gimana tuh? candle sebelumnya itu hijau, kadang orang ngomongnya ini hijau lagi, ini merah. Kadang itu ada presentasinya. Gitu loh. Orang kan pasti setiap pergantian candle dia ngeklik, entah ngeklik apa naik, entah ngeklik turun. Nah, situ ada presentasinya tuh. Di kita itu ada presentasinya. Jadi kemungkinannya bahasanya yang dimenangi itu yang buat kita untung gitu loh. Taruhlah yang pasang naik itu 50 juta dari sekian orang, yang pasang turun itu 100 juta dari sekian orang. Gitu loh. Pasti yang dimenangkan yang 50 juta walaupun kita untung dikit, cuma kan itu per candle, Bang. Enggak, ini lu tahu ini lu lihat mentor lu atau lu lihat sistem kerja binomonya? Dua-duanya, Bang. Berarti mentor lu ini paham sistem binomo kan? Sedangkan mentor kita yang ibarat cuma asistennya aja paham bang, kita paham sepaham-pahamnya gitu. Sekarang gini aja bang, maksudnya di binomo yang dijual apa? Iya kan? Ya kalau itu kita sepakat semua sih. Bahasanya kita belajar masalah asisten support, sheetways atau apa candle ini candle itu kan cuma sekedar penutup lah. Oke, misal ada orang yang profit, kalau misalnya orang profit dengerin cerita ini, dia pasti bilangnya kita harus belajar masalah ini, belajar masalah ini. Sekarang saya nanya, si orang yang kaya dari trading murni, trading binomo murni siapa? Enggak ada. Bahkan beberapa artis ada juga yang jadi afiliasi. Sepinter-pinternya apa, lawan binomo itu kalah. Kuncinya itu menurut saya. Iya, nggak cuma binomo sih bro, semua binder option menurutku. Ya, karena gini, sekarang kita pakai akal sehat aja. Ada artis yang baru ngiklanin Octrade, dia langsung jadi mentor punya grup. Coba kira-kira lu tahu kan maksudnya? Sebenarnya kita itu di tim itu bisa dibilang itu tahu mana candle yang akan keluar dan mana maksudnya misal candle merah atau hijau yang akan keluar dalam waktu 1 jam. Itu kita sebenarnya tahu. Gitu loh, cuma kita bahasanya itu kita agak ngegocek para member supaya member itu psikologisnya kena. Nah itu tugasnya gitu loh. Bahasanya kadang kan ada kompensasi 1, kompensasi 2, itu kan bahasanya cuma ngecoh. Iya kan, ada up turn, ada down turn, itu bahasanya cuma ngecoh doang itu bang. Kalau lu tahu bahwa 1 jam kemudian warna candle merah atau hijau, berarti lu bisa aja sukses trading bro. Enggak bang, enggak semudah itu. Kita ada perjanjian juga. Enggak bisa kita bahasanya ngebocorin atau kita main. Oke lah, misal gue main ngumpet-ngumpet gitu kan. Tapi ketika ketahuan, resikonya gede bang. Kita udah ada kontrak soalnya. Secara pribadi loh ya. Jadi gue nggak bisa. Oh iya. Gue nggak pernah main bang, karena nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa. Iya, ada kontrak perjanjian, lu nggak boleh begini aturannya ya. Kalau gue sama si dia itu udah ada kontrak. Kalau ngelanggar resikonya cuma didenda secara nominal, oke, nggak masalah bang. Kalau di luar itu, dan mereka bukan orang-orang sembarangan. Gampang banget bahasanya, cuma nenggelemin gue dalam sekecil itu gampang banget bagi mereka bang. Terus mentor kelas kakap yang jadi mentor lu ini kira-kira pakai akun promo atau enggak? Jelas lah bang. Jelas. Lu tahu dia pakai akun promo? Jelas bang. Dan gue sangat tahu maksimal orang profit dalam sehari, 1 orang dalam sehari, ya kan, itu tergantung kebiasaan dia deposit. Maksud nggak bang? Contoh simpel gini nih, misalnya si C ini dia terbiasa deposit di angka 200,
Iya kan, dia biasa deposit di angka 200. Kita lihat itu dari track record dia ke belakangnya. Dia maksimal menang itu di angka 3 juta. Maksimal menang itu dalam sebulan. Kalau lebih dari 3 juta? Gak mungkin, dan gak mungkin. Gak mungkin, kenapa bro? Geser candle itu gampang banget bang. Kadang kan orang sering bilang sliding, iya kan. Udah detik 5 hijau, dia milihnya hijau, harusnya kan dia menang. Ternyata tiba-tiba langsung merah. Atau dengan gangguan koneksi lah. Terus ibarat kadang binomo juga agak lambat gerakannya, tiba-tiba kita lolos. Itu kan iya, itu sering terjadi sih. Iya. Sering terjadi. Sedangkan bahasanya pergerakan candle sebelumnya itu sebenarnya dia lambat, tapi tiba-tiba dia cepat, dia merah. Biasanya itu jadi doji, kan kayak gitu. Yang sering loh ya, yang sering saya lihat itu biasa bang, kejadian kayak gitu itu biasa banget bang. Bahasa itu cara kita ngambil untung itu kayak gitu. Dan itu sangat gampang. Nah, dari situ kan kita merusak psikologis para member nih. Iya kan? Makanya kadang orang sering deposit misalnya 200. Dia udah naik 1 juta. Karena ngerasa dia udah pinter, dia main terus, akhirnya loss. Atau mungkin orang yang bahasanya pengen profit konsisten. Deposit taruhlah 1 juta. Dia udah profit 1.200.000, 200 ditarik terus ujung-ujung dia loss karena psikologis orang kita itu memang kayak gitu bang, makanya jadi sasaran empuk. Betul sangat subur bang usaha bisnis kayak gitu di Indonesia, karena psikologis orang kita itu gampang banget dirubah. Gue ambil kesimpulan bahwa binomo ini nggak usah scam pun 80% kalian loss. Gue bilang begitu. Nggak perlu scam. 90% malah bang, bisa dibilang 90% malah. Oke, yang 10% itu pun dipantau sama broker ya kan, sama market maker. Yang 80 mungkin dibiarin. Ya udah lu main loss aja gitu kan. Yang mungkin 10 orang yang atau berapa orang yang mungkin bisa profit konsisten, ya itu juga yang dipantau, yang diperhatikan, yang kayak lu bilang tadi itu dimainin candlenya dan segala macam. Makanya binary option itu di Indonesia subur dan sangat pesat perkembangannya. Gua akuin itu bang, karena psikologis orang-orang kita itu gampang banget dirubah. Ketika profit, dia akan ngerasa dianya itu bisa udah paham candle, iya kan. Ketika dia iseng-iseng misalnya dia udah profit 1 juta, dia iseng mau pasang lagi nih, biar ya nambah 100 nambah 200, udah tiba-tiba dia loss K1-nya loss lagi, K2 udah habis. Gampang banget orang kita bang diacak psikologisnya. Gue mohon maaf nih, sekalipun itu orang yang berpendidikan loh ya bang, mohon maaf sekali, gue bukan rendahin orang-orang seperti mereka, tapi gue mohon maaf banget, sekalipun itu orang-orang yang maksudnya secara psikologis mungkin beda sama orang-orang yang mungkin pendidikannya di bawah mereka, itu gampang banget. Banyak bang dulu member-member gue yang gue pernah kerja itu orang-orang yang bisa dibilang sebenarnya ekonominya udah cukup, dia udah punya pekerjaan tetap, dia pegawai, basicnya orang ini orang itu. Kadang kita balesin curhatan orang bang, kita kasih motivasi, ya kan, kita kasih edukasi, bahasanya kan dulu gitu. Oke bro, tapi bro, gimana kalau si mentor bilang lah dia kan ngasih profit 90% trabarnya profit, ya, nah itu gimana bro? Kalau ibarat trabar itu sebenarnya itu kalau dulu bahasa kita itu bonus bang, bonus buat para member. Tapi jangan salah, trabar juga kadang ada yang loss, kitanya profit, orang lain profit, 1-2 orang ada yang loss. Kadang kita cuma ngomong, pasti kurang nih ngambil pucuknya, ambilnya pucuk dong gitu kan, bahasanya gitu doang kan. Kalau nggak kita nggak usah gubris orang, iya nggak bang? Karena kita nggak gubris orang yang misalnya ini gimana sisinya, kok katanya ini ternyata ini, kita nggak balas, kita balas chat yang lain aja, supaya para member itu nggak keganggu sama lossnya satu orang ini. Dan seringnya orang yang kadang ngeluh atau bahasanya ngeritik ke kita itu di-cut dari grup.
dikeluarin dari Ini yang bikin memang semuanya ngalamin sih ini. Iya, baca bahasanya itu virus yang jadiin, yang kan kita 24 jam kan mantau grup bang, walaupun ya ganti-gantian, nggak salah dipenuh gitu kan. Yang sekiranya ibarat ada embel-embel dia memang kritik kita atau yang buat virus di grup, kita keluarin, dan hampir setiap hari pasti ada yang dikeluarin bang. Nah ini yang nonton, yang denger ini ketawa-ketawa nih, senyum-senyum nih. Gue korban nih pasti nih. Dan yang kedua, kadang satu grup di Telegram itu, kadang kan nggak bonus cuma satu afiliasi doang bang. Itu kadang ada 2 atau 3 bahkan 5 afiliasi yang bahasanya itu ngebantu target dari para afiliasi ini. Ya, jadi gini, misalnya dalam satu grup Telegram Binomo itu ada taruhlah 200 orang lah ya bang ya. 200 orang itu 195-nya itu murni para member yang kita nggak kenal sama sekali, dan 5 orangnya itu tim kita. Jadi kita ada tim lagi yang tugasnya itu sekedar nge-share profit kita gitu loh. Nge-share jam trabar, kadang kayak gitu loh. Jadi kadang kita kadang misal di grup ada yang 1 atau 2 orang, kadang sering muncul, jarang muncul, malah bisa dibilang jarang muncul, tapi tiba-tiba sering muncul, dia profit nyampe 20 juta, 30 juta, 60 juta. Ya kan, dia tuh tim kita. Kalau member murni, gue jamin gak ada bang. Iya, masuk akal sih. Ngapain tiba-tiba dia sendirian doang yang profit gede, ya nggak? Yang lain ngapain? Nah itu. Paling misalnya ada member yang apa maksudnya upload paling mentok-mentok paling dia di bawah 5 juta udah hebat lah. Ada tuh kemarin tuh profit 1M di salah satu member grup Telegram itu. Kok cuma 1 orang tuh yang profit 1M, yang lain ngapain? Cuman bengong. Ya, itu kan temennya. Iya kan, temennya yang profitnya gede-gede. Kalau member murni nggak paling profit ya ratusan ribu, paling mungkin juta 2 juta. Sekalipun dia profit misalnya 10 juta, lossnya dia pasti 5 kali lipat dari itu bang. Gua jamin. Iya, maksud gue gini, tiba-tiba dia ngasih tahu terima kasih, saya selama di grup ini belajar, akhirnya saya profit 1M lah. Yang lain kan belajar ilmunya sama, kok cuman lu doang yang profit 1M gitu loh. Itu kadang orangnya nggak tahu, ntar japri Telegram secara pribadi, bang gimana bang sarannya ini? Ya kita justru itu kesempatan kita buat menyerang member, biar member ini tambah panas, akhirnya nambah dia bahasa itu deposit lagi. Nah, gitu. Jadi kita udah terbiasa bang dicaci, terus dipuji, ya kan, nyampe pernah bahasanya mau dibeliin ini beliin itu. Gue bilang nggak usah gitu, buat lo aja, buat keluarga lo. Tadi tiba-tiba berapa hari kemudian dia loss, bang gue loss bang ini. Paling gue tinggal ngomong, oh mungkin jaga MM ya, gitu kan, jaga psikologis ya, berhenti dulu, entar lagi minggu depan, bulan depan. Kan kayak gitu doang tugas kita bang. Namanya sales, namanya marketing itu bahasanya itu kan omongannya cuma kayak gitu doang bang. Iya, jualan ludah lah ya bahasanya ya. Nah, gitu. Oke, bro, dan ini adalah pertanyaan yang mungkin gue bakal sedih dengarnya, karena lu cerita lu kecewa karena temen lu meninggal. Gua nyampe merinding bang. Ini yang gue tunggu bro. Oke, jadi 2000 sebenarnya gini bang, dia ini temen dari zaman gue SD, SMP bareng, SMA enggak. Dan gue taunya itu dia itu, setahu gue dia itu orang baik, orang nurut, agamanya kuat. Bisa dibilang gue nggak bisa lihat negatif dari teman gue ini bang. Dia bilang AA, dia bilang BB. Permasalahan ibarat maksudnya lain-lainnya atau masalah keluarga, gue emang nggak tahu, kurang begitu tahu lah. Gue denger kabar itu sekitar 2018 kalau nggak salah. Gue dikabarin nih dari maksudnya dari teman. Dulu kan awal-awal maksudnya gue buka punya FB lagi, gue di chat
pesan active messenger gitu kan sama teman, meninggal gitu kan. Gue kaget, soalnya seminggu sebelumnya dia telepon gue cuma pakai nomornya orang, dia minta tolong mau minjem duit, katanya dia itu buat berobat ibunya, karena memang kondisi ibunya waktu itu memang sakit-sakitan ya bang ya. Gue bilang gue ada duit, gue dalam hati gini bang, gue ada duit, cuma ini bukan duit bener gitu kan. Gue nggak tega kalau ngasih ke temen gue duitnya duit nggak bener, walaupun itu bahasanya utang bang. Ya waktu itu butuh sekitar 10 jutaan, cuma gue ada duit, cuma gue nggak ngomong aslinya gimana aja. Nah dia juga nggak tahu kalau gue kerja itu kan. Gue ada duit, bagi gue dulu bukannya gimana, emang duit segitu gampang lah nyarinya kan. Ini tuh bukan duit bener. Gue dalam hati kayak gitu. Akhirnya gini, gue jual motor dulu, alasan sama orang tua buat usaha lah. Gue jual motor, 100% duit dari hasil gue jual motor gue kasih ke dia. Dan gue ngomong nggak usah bilang masalah utang, dipakai aja namanya buat orang tua, gue bilang gitu. Lah terus minggu sebelumnya gue dapat kabar itu dia meninggal. Yang bikin gue merinding bang, yang bikin gue kaget dan bener-bener rasa bersalah itu dia meninggal bunuh diri. Awalnya gue nggak tahu ya bang, gue awalnya nggak tahu kalau dia maksudnya bahasa itu main itulah. Gue awalnya itu nggak tahu dia meninggal bunuh diri. Dia ninggalin semacam surat wasiat karena dia waktu itu punya utang bisa 50 juta bang. Gila. Dia punya utang bisa 50 juta. Dia memang dia bisa dibilang sebenarnya itu basicnya orang punya, cuma masa bukan dari keluarga pegawai atau gimana. Dia orang punya, cuma dia pedagang. Kalau di kampung saya itu biasanya setelannya itu orang-orang biasa lah, bahasanya mobil itu paling mobil bak yang buat bawa sayuran, bawa barang-barang gitu loh. Jadi nggak yang kayak orang kota masihnya punya ini punya itu, nggak, cuma asetnya banyak lah, ibarat gitu kayak sawah gitu punya. Nah gue dikabarin, gue langsung pulang. Gue tahu itu dari adiknya dia, ternyata dia main kayak gitu. Gue tunjukin bang, gue nangis kejar-kejarnya ketika gue ditunjukin HP dia. Ternyata dia ikut join grup yang selama ini gue kerjain. Gila. Namanya di Telegram kita kadang kan orang nggak pasang foto bang. Misal foto pun foto maksudnya random lah. Kadang foto mobilnya, kadang foto mobil orang, motor orang, kadang foto artis, foto cewek kan kayak gitu bang. Di grup Telegram kan kayak gitu ya bang. Iya. Jadi kita nggak tahu. Ya ketika gue ditunjukin HP-nya dia, gue lihat dengan jelas itu grup yang gue selama ini kelola. Gue lihat riwayatnya dia dari deposit WD, lemes bang gue bang. Itu posisi pas almarhum udah dimakamin, gue ngobrol sama adiknya, gue ditunjukin itu, gue balik lagi ke pemakaman bang. Apa yang lu lakuin bro? Gue nyampe sedih bang. Gue nggak kuat gue kalau ngomong masalah orang itu bang. Gue nangis bang, gue nangis di makamnya. Gue nangis di makamnya. Gue minta maaf. Gue minta maaf. Gue nggak tahu mau gimana. Gue minta maaf. Sejam lebih gue di makamnya dia, sendirian. Gue nangis sekejar-kejarnya. Gue minta makan, kondisi waktu itu makam udah sepi, udah nggak ada orang, paling kayak penjaga makam doang, 1-2 orang doang yang jaraknya jauh. Gue nggak tahu mereka dengar gue nangis, nggak tahu mereka dengar gue ngomong. Gue minta maaf, kok lu bisa gitu kan maksudnya belum masih nyampe terjerumus ke dunia kayak gini. So gue nggak pernah mikir gue nyampe segitunya bang. Gue nggak pernah pikiran gue aja nyampe sekarang nggak bisa melihat kok dia bisa gitu loh.
kecuali kalau memang dia basic, maksudnya dulu-dulunya itu agak ugal-ugalan, agak ini agak itu. Gua kan tadi ngomong, gua lihat negatifnya dia aja nggak ada, Bang. Gimana gue paham. Iya kan, gimana gue bisa terima temen gue bisa terjun ke dunia yang selama ini gue kelola. Dan gue selalu berdoa setiap hari, gue pengen mimpiin dia. Sampai sekarang belum. Gue pengen mimpi ketemu dia, gue pengen minta maaf sama dia. Kalau bila perlu suatu saat misalnya gue nggak ada, gue pengen orang yang pertama kali gue pengen ketemu dia. Sampai sekarang gue doa kayak gitu nggak pernah dikabulin, Bang. Gue pengen mimpiin dia, Bang. Karena gue ngerasa bersalah, Bang. Orang lain ngiranya dia bunuh diri karena hutang, mungkin nggak ada hubungannya dengan binomo. Kalau misalnya iya, dia main binomo dan itu grup yang selama ini gue kelola, grup yang selama ini gue nikmatin. Gue nyampe flash tuh berarti gue selama ini bisa makan enak, gue bisa beli ini, bisa beli ini orang tua. Ternyata gue nipu temen gue sendiri yang selama ini baik. Dia selama ini masih sering nolong gue dulu sebelum gue terjun ke dunia itu. Gue berangkat kerja, kontrakan dia yang bayar, dia yang ngasih duit, dia yang minjem. Kenapa nyampe dia masuk ke lingkaran ini? Gue nyampe kayak gitu. Berarti di atas mobil-mobil mewah atau rumah-rumah mewah itu banyak mayat di sana, Bang, ya? Gua bener-bener shock. Gue pengen marah-marah ke siapa karena gue nikmatin, iya kan, Bang? Iya. Dan setelah gue selidiki, dia udah gabung itu sekitar 6 bulan lebih. Dia gabung sekitar 6 bulanan lebih. Gue mikir kenapa harus dia gitu, kenapa harus temen gue. Terus akhirnya lu memutuskan untuk ya, gue akhirnya 2 hari, karena waktu itu gue di kampus sekitar 3 hari, jadi dia dimakan di jam 10 pagi, gue jam paginya udah nyampe. Gue ngikut dia ke pemakaman, gue makamin dia, gue balik ke rumahnya dia, adanya cerita, gue balik lagi ke makamnya dia. 2 hari kemudian gue berangkat ke Jakarta. Gue marah di kantor lah, jadi rumah 2 tingkat. Ada kantor, maksudnya ada tempat yang buat ngedit video, ada tempat yang buat tim kita kerja, ada tempat yang gue datang ke situ, gue ngamuk, gue marahin semua orang yang di situ. Mereka nggak bengong, kenapa gitu? Kalau bisa dibilang gue dulu pas jam itu ibarat gue itu, kalau orang kerja itu bahasanya gue paling senior lah, Bang. Karena orang-orang sebelumnya ada yang bahasanya resign, ada yang kalau resign saya nggak tahu masalah pribadi atau gimana, saya nggak tahu. Gue marah, gue resign. Gue ngomong kayak gitu. Gue ngomong sama si dia itu, yang bikin gue apa? Intinya gue ngomong gini, temen gue meninggal gara-gara kita. Temen gue meninggal bunuh diri gara-gara kita. Gue mau resign, gue mau mundur. Jawabannya dia yang bikin gue nyampe sekarang sakit hati. Itu resiko. Kata dia cuma gitu doang. Itu resiko. Gue gak banyak ngomong. Mobil yang jadi bahasa inventaris gue kembaliin. Gue ngojek, gue balik lagi ke kampung. Terus lo kena denda katanya, bro? Ya, setelah itu dari saldo bahasanya itu ngechat gue. Karena gue emang gue tahu, cuma waktu itu kan gue nggak mungkin langsung ngembaliin duit segitu gedenya. Kalau cukup lumayan gede yang harus gue kembaliin. Gue ngomong sama ya pegawai dia, temen gue juga gitu. Gue minta waktu 2 minggu. Gue kembali 100% dan jangan pernah ganggu hidup gue lagi. Udah, gue nyampe ngomong lagi. Apapun yang berkaitan dengan pekerjaan ini, gue udah memang gitu. 2 minggu gue minta waktu, gue kembali semuanya. Gue bilang kayak gitu sama dia, sama temennya juga. 2 minggu gue jual aset lah, gue jual aset. Beberapa gue pinjam ke orang tua. Tentunya gue udah punya rumah tinggal ditempatin, gue jual lagi, gue kembaliin. Terus gue ganti nomor.
setahun gue nggak ngapa-ngapain bang, gue depresi Lu mungkin bisa trauma dibilang. gak sih? Ya trauma, depresi. Gue bisa nangis sendiri, gue bisa ketawa sendiri, gue kadang bisa tanpa gue sadar tiba-tiba dia udah di makam gitu, gue nggak tahu gimana, kadang gue udah di makamnya dia, kadang pagi ya, gue depresi. Gue setahun itu nggak ngapa-ngapain, kerjaan gue cuma makan tidur, kadang nggak jelas teriak nangis ngamuk, tapi nggak ngamuk ke orang, ngamuk ke diri sendiri, ke diri sendiri gitu bang. Gue ibaratnya gue kayak diri sendiri gitu loh, sampai sampai dibawa ke orang tua gitu ya. Ya lu diobatin lah kasarannya gitu lah. Ya diobatin, namanya orang Jawa kan masih kepercayaan kayak Temen lu ini meninggalnya di mana bro? di rumah. Dikubur di mana? Oh dikuburnya di Jawa, di dekat rumah gue. Jadi rumah gue sama rumahnya dia. Jadi gini bang, dia nempatin rumah dari almarhum bapaknya. Jadi kan udah almarhum bapaknya, dia udah almarhum, dia tinggal sama ibunya dan bapak sambung. Semenjak meninggalnya dia karena bunuh diri, keluarganya itu kan ada, ya bahasanya ada isu-isu yang agak miring lah bang. Gue nggak bisa jelasin panjang lebar, cuma ada isu-isu yang miring. Akhirnya rumah itu dijual. Oke bro, mudah-mudahan gue bisa kesana ntar ya, nemuin lo dan gue pengen datengin makamnya bro. Ya, ini sebenarnya kalau gue yang mandang dari kacamata gue nih, sebenarnya kalau lu nanya kenapa kok teman lu yang gabung, nah gue juga nanya kenapa lu yang terjerumus jadi timnya gitu loh. Emang dunia binary option ini bisa menarik siapa aja dan semuanya bro. Iya, dan bahkan orang baik tuh. Orang baik, imannya kuat, agamanya kuat. ya kenapa gua ngotot terus membahas tentang binary option sampai berbusa? Kenapa? Karena mereka mengira ini investasi gitu loh, ini seperti saham, Ya, ini menguntungkan di masa depan, dan itu yang gue pengen patahin gitu loh. Nah, karena ketika sudah berpikir bahwa ini adalah investasi, ini trading, ya udah. memang susah sih bang. Kita bahasanya sekarang misalnya sekarang banyak orang yang sadar binomo, akhirnya mereka lari ke platform yang mungkin hampir mirip kayak binomo juga kan sekarang banyak. Sebenarnya kebanyakan yang loss banyak ini, yang loss ratusan juta, mereka bisa dikatakan udah meninggal tapi nggak jadi, karena mereka udah punya niat mau bunuh diri. Iya benar. Mereka semua rata-rata yang loss dan cerita ke gua itu mau bunuh diri semua hampir. Ada bang yang japri kayak gitu bang, kalau bang. Banyak dan gimana ya, yang orang baik-baik, dia seorang ustadz juga ada, dipercayai uang dititipin ke dia tapi dia nggak mau speak up. Kenapa? Karena takut jamaahnya tahu gitu loh. Ada, dia nggak mau ngobrol, tapi nanti kalau hutangnya lunas semua, tapi nanti kata dia, nggak tahu dia bisa berani ngomong apa enggak, kata dia begitu. Mudah-mudahan masih diberi umur, dia bisa ngembaliin utang-utangnya semua dan dia pengen cerita ke saya. Tapi begini bro, aku doain mudah-mudahan lu ya lebih baik lah dari sebelumnya, lu bisa melupakan ini semua, lu bisa ikhlasin ya kan. Mudah-mudahan teman lu ini mati dalam keadaan husnul khotimah lah ya. Amin. Ya meskipun bunuh diri itu sebenarnya nggak dibolehkan, tapi gue masih menganggap sebenarnya dia itu ditekan untuk bunuh diri, bukan karena keinginan dia. Iya, gua aja kadang percaya gitu. Bisa dikatakan ini dibunuh secara perlahan sebenarnya, cuman dia nggak kuat, akhirnya dia bunuh diri. Oke bro, lu tahan aja ceritanya bro, gue pengen ketemu sama lu dan biar masih ada sisa cerita yang lu bisa luapin nanti bro ya. Iya. Karena nggak mungkin panjang banget videonya, biar teman-teman bisa denger semua ceritanya, tapi nggak begitu panjang juga. Paling tidak teman-teman nih nangkap lah, masuk ke hati mereka yang
mau terima ya monggo, yang nggak percaya ya monggo. Gua tuh ucapin terima kasih banyak Pak. Ya semoga mestinya konten lu berjalan dengan lancar. Banyak orang-orang yang akhirnya paham dan sadar bahwa apa yang dilakukan sekarang itu salah dan sangat salah. Oke bro, terakhir gue yang tutup nih. Apapun yang terjadi, hidup harus tetap dilanjutin bro, ya nggak? Iya bang, benar. Oke, suka atau tidak suka, temen lo atau lo duluan yang pergi, ya nggak? Iya bang, benar, siap. Nah, oke, gue tetap ngasih semangat buat lo karena lo udah mau keluar dari lingkaran setan itu. Lo berani ngomong sama mentor kelas kakap itu, lo berhenti, itu gue salut. Thank you banget bro. Oke, sama-sama bang. Thank you bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.